Seorang wanita bernama Suryati Kamis pagi kecewa karena gagal disuntik vaksin COVID-19 tahap 2 untuk lansia di Puskesmas Sukoharjo, Pringsewu. Kendalanya karena ia tiba-tiba sakit batuk dan pilek saat pada tahapan screening oleh petugas medis. Meski telah memohon kepada petugas medis untuk disuntik vaksin, namun permintaan Suryati tidak dikabulkan dengan alasan dapat menimbulkan risiko negatif terhadap kesehatannya. Sementara itu, suami Suryati lolos dari tahapan screening dan bisa mengikuti suntik vaksin COVID-19. Itu batuk gitu loh. Iya, memang agak batuk memang ya. Itu batuknya sejak kapan, Bu? Udah berapa hari ya, Mas ya? Kemarin udah sembuh kan, batuk pilek udah sembuh tahu 10 hari. Ini udah sembuh, sebenarnya kok tadi batuk lagi gitu. Jadi nanti ditunda mungkin. Ditunda. Itu iya. Kapan ininya, Bu, waktunya? Iya, rencana minggu depan lah, Selasa. Nunggu sehat dulu. Nunggu sehat dulu ya. Iya. Pelaksanaan vaksinasi untuk lansia tahap 2 di Puskesmas Sukoharjo, Pringsewu pada Kamis siang diikuti 31 peserta. Pelaksanaan vaksinasi berjalan lancar tanpa kendala, meski ada beberapa warga yang gagal disuntik vaksin karena kondisi sedang sakit. Sasarannya 31 orang. 31 orang. Itu yang dosis kedua ini. Dosis kedua. Ada nggak nih kendala untuk yang vaksin lansia ini, Pak? Kalau yang kedua sih kendalanya paling kalau dia lagi batuk pilek tetap ditunda, nggak bisa diberikan. Tapi nanti yang lain-lain nggak ada secara teknisnya nggak. Nanti bisa diberikan saat kondisinya udah sehat, nanti datang pas jadwal vaksin di puskesmas dari Selasa sampai Jumat. Pelaksanaan vaksinasi di Pringsewu sedang dikebut karena wilayah ini tidak kunjung usai dari status zona merah COVID-19 yang sudah berjalan lebih dari 1 bulan. Jumlah pasien COVID-19 di Pringsewu hingga hari Kamis 15 Juli 2021 sebanyak 1.600 orang dan 66 orang pasien COVID-19 meninggal dunia. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Sejumlah harga komoditas sayuran di pasar tradisional di Lampung Utara merangkak naik menjelang Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Kenaikan harga itu terpantau sudah sejak 2 hari lalu. Menurut para pedagang di pasar tradisional Pasar Sentral Kota Bumi, ada sejumlah komoditas yang harganya naik drastis seperti sawi, tomat, dan rampai yang mencapai 70%. Namun ada juga yang naiknya perlahan seperti wortel yang di kisaran naik 20%. Untuk harga cabai, bawang putih, dan bawang merah masih stabil, tidak mengalami kenaikan. Akibat harga berbagai komoditas yang tidak menentu itu, omset pedagang ikut turun hingga 50%. Sayuran gunung ya, kol, buncis, sawi, kentang, wortel. Naiknya sendiri kisaran berapa, Bang? Ya tergantung jenisnya. Kalau wortel ya naiknya paling ya 10%, 20%. Yang naiknya tajam itu tomat, rampai, sawi. Kalau cabai merah standar, cuman cabai rawit ini yang naik. Dari 36 naik 40 sekarang. Nah, bawang merah dari 26 naik 30. Kalau bawang putih standar nggak naik. Kenaikan harga sayuran ini membuat emak-emak yang berbelanja di pasar kecewa. Sebab kenaikan harga terjadi pada saat terjadi PPKM Mikro di Kabupaten Lampung Utara dan menjelang Idul Adha. Mereka meminta pemerintah segera menstabilkan harga kebutuhan pangan. Harapan kami ya stabilkan aja, karena dengan keadaan yang sekarang ini, pandemi ini kan semuanya kegiatan kita kan menurun. Berarti kita mengurangi pembeliannya, Bu ya? Ya gimana, uangnya nggak ada juga. Harga tomat kini Rp12.000 per kilogram dari sebelumnya Rp8.000 per kilogram. Timun dari harga Rp4.000 per kilogram menjadi Rp8.000 per kilogram. Wortel dari Rp8.000 per kilogram menjadi Rp12.000 per kilogram. Buncis yang sebelumnya di harga Rp6.000 per kilogram menjadi Rp12.000 per kilogram. Lalu rampai dari Rp3.000 per kilogram kini menjadi Rp6.000 per kilogram.
Ardi Haba melaporkan dari Lampung Utara. Barang bukti yang disita dari terpidana berbagai kasus yang sudah inkrah dimusnahkan pihak Kejaksaan Negeri Lampung Selatan Kamis siang. Barang bukti itu antara lain berupa narkoba jenis sabu-sabu dan ganja, senjata api rakitan, senjata tajam, ponsel, hingga obat-obatan tidak layak edar. Senjata api dan senjata tajam dimusnahkan menggunakan mesin pemotong besi. Narkoba dan obat-obatan dimusnahkan dengan dibakar dan dikubur, sedangkan ponsel dihancurkan dengan memakai palu. Seluruh barang bukti itu merupakan hasil sitaan dari 63 kasus sejak Januari hingga Juni 2021. Rinciannya adalah sabu-sabu seberat 361,4 gram, 41 butir ekstasi, 6 kg ganja, dan ribuan pil psikotropika. Lalu 25 unit ponsel berbagai merek, 27 alat hisap sabu-sabu, 1 buah senjata api rakitan, 4 butir amunisi, dan 5 bilah senjata tajam. Tidak mempunyai izin edar, kemudian sajam sudah menumpuk di Kejaksaan Negeri Lampung Selatan. Jadi kita adakan pemusnahan barang bukti hari ini. Jadi kita harapkan mudah-mudahan kita untuk meminimalisir perkembangan narkoba yang ada di Lampung Selatan ini karena signifikan, sangat tinggi di Lampung Selatan. Makanya kita adakan pemusnahan barang bukti hari ini. Pemusnahan barang bukti ini juga bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan jika dicuri oleh oknum aparat. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan.